Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 1 Sumedang yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini materi kelas 12, semester 1. Nah, tujuan pembelajaran yaitu kita akan mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pada pertemuan sebelumnya, para siswa sudah mencoba membuat surat lamaran pekerjaan dan hasil pekerjaannya sudah Ibu periksa. Tentu saja hasilnya beragam, itu karena kalian belum paham sepenuhnya tata cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan penjelasan. Kita ulangi, apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan yaitu surat pribadi yang bersifat dinas, berisi permohonan seseorang kepada perusahaan, lembaga, atau instansi tertentu agar diterima sebagai pegawai. Kemudian, catatan pentingnya, umumnya surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Bisa juga ditulis menggunakan PC atau laptop seiring perkembangan teknologi. Kemudian, sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat atau biasa disebut titi mangsa. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, isi surat identitas pelamar, persyaratan kualifikasi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, tanda tangan. Yang kesembilan, nama jelas dan gelar. Berikutnya, kebahasaan. Kebahasaan surat lamaran pekerjaan, penggunaan bahasanya harus baik dengan memerhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Untuk pilihan kata, ejaan, dan tanda baca sesuai dengan PUEBI atau mungkin kalian mengenal dengan EYD. Contoh, penulisan tempat dan tanggal surat atau titi mangsa. Ibu mencontohkan penulisan nama tempat Sumedang dengan huruf S besar karena nama tempat. Kemudian dibubuhkan tanda koma. Kemudian tanggal, kemudian bulan, penulisan bulan,
huruf awal juga menggunakan huruf besar karena nama bulan tahun 2020. Berikutnya, penulisan hal dan lampiran. Penulisan hal, lamaran kerja, huruf L dan huruf K-nya menggunakan huruf besar. Karena apa? Karena sama dengan judul. Ya, karena sama dengan judul. Untuk lampiran di sana dituliskan menggunakan huruf satu berkas. Menggunakan huruf kecil saja karena bukan judul. Kemudian berikutnya Ibu akan mencontohkan penulisan alamat surat. Dimulai dengan penulisan yang terhormat yang disingkat dengan YTH. Y-nya huruf besar, TH-nya huruf kecil. Mengapa tidak menggunakan kata kepada? Ada yang tahu? Baiklah, tidak menggunakan kata kepada karena kata kepada merupakan kata sambung atau konjungsi. Misalkan, Jaka memberikan surat cinta kepada Dinda. Nah, di sana ditulisnya di tengah karena sebagai kata sambung, ya. Kemudian penulisan Direktur PT Alim Google. Mohon maaf ya, itu hanya sekedar contoh. Penulisan PT juga menggunakan huruf besar tanpa tanda titik. Analogi yang lainnya, misalnya sekolah dasar disingkat SD, sekolah menengah atas disingkat SMA tanpa menggunakan tanda titik. Penulisan jalan, nah ini yang sering kalian gunakan supaya singkat atau mungkin sederhana. Kalian menuliskannya JLN atau JL. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi ditulis lengkap saja JALAN, jalan ya. Kemudian di sana ada contohnya Jalan Hampa. Nah, nama tempat huruf besar. Kemudian nama kota yang dituju. Bandung, Sumedang, Surabaya, Medan, ya, huruf besar huruf awalnya karena nama tempat. Yang ditujunya yang terhormat. Ya. Kembali dijelaskan huruf Y-nya huruf besar, TH-nya huruf kecil. Pimpinan perusahaan CV Subur Jaya. Ibu mencontohkan sekedar contoh ya. CV ditulis tanpa menggunakan tanda titik ya. Kemudian dicontohkan penulisan jalan kembali lengkap ya. JALAN ya, jalan. Nama jalan juga menggunakan huruf besar huruf awalnya ya. Nama kota juga sama huruf besarnya, huruf awalnya huruf besar. Kemudian berikutnya salam pembuka. Secara umum ya, biasanya salam pembuka menggunakan kata dengan hormat ya. Huruf awalnya huruf D-nya huruf besar. Hormat, H-nya menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti tanda koma. Berikutnya, pendahuluan. Surat lamaran pekerjaan itu bisa bersumber dari internet atau media lain, surat kabar misalnya, akan berbeda kalimat pembukanya dengan surat lamaran yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Ini Ibu ada beberapa contoh kalimat pembuka yang berdasarkan dari sumber iklan dan juga berdasarkan inisiatif sendiri. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian surat kabar Pikiran Rakyat misalnya ya, atau berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kompas misalnya ya,
atau harian surat kabar yang lain. Kemudian juga ada berdasarkan informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan CV atau PT apa misalnya, ya. Nah, yang satu lagi, ini kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, ya. Langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini saya, ya. Kemudian nanti diikuti dengan rincian identitas, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di bagian akhir ada contohnya. Atau ini juga secara garis besar. Adapun identitas saya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, atau kalian mau mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi karena mungkin nanti akan dihubungi, barangkali dipanggil untuk wawancara. Nah, penulisan perincian menggunakan huruf kecil, ya. Karena di sana adanya tanda koma. Kalau tanda titik atau tanda titik 2 menggunakan huruf besar perinciannya, N-nya, T-nya, P-nya, A-nya, ya. Begitu. Kemudian diikuti persyaratan dan kualifikasi. Bagian penutup, kalimat bagian penutup, ya, silakan kalian mau mencontoh ini atau kalian mau mencari dari sumber yang lain. Demikian permohonan ini saya ajukan atas perhatian dan pertimbangan Bapak atau Ibu. Nah, di sini disantumkan Bapak atau Ibu. Kenapa? Karena kita belum tahu direktur perusahaan itu laki-laki atau perempuan, ya. Jadi ini bisa mewakili. Saya menyampaikan terima kasih. Kemudian diakhiri dengan salam penutup karena tadi sudah dibuka dengan hormat, kemudian ditutup dengan hormat saya. Sama penulisannya, huruf awalnya huruf besar, ya. Kemudian sayanya huruf kecil, kemudian dibubuhi tanda koma, ya. Kemudian dibubuhkan tanda tangan kalian itu harus, ya. Kemudian terakhir nama jelas dan gelar. Nah, ini ada 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Ini dua-duanya bisa kalian contoh, ya. Ini sudah sesuai dengan kriteria. Yang pertama, ini bentuk suratnya bentuk lurus penuh dari mulai titik mangsa, ya, sampai dengan salam penutup lurus, ya. Ada di bagian kiri, ya, di bagian kiri. Jadi lurus semuanya. Kemudian contoh yang satu lagi, titik mangsanya agak menjorok ke sebelah kanan, di kanan atas, ya. Kemudian juga salam penutupnya juga di kanan bawah, ya. Nah, ini boleh seperti ini. Untuk contohnya silakan kalian dicocokkan dengan tadi teori yang sudah Ibu sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini, ya, bisa digunakan karena suatu saat kalian mungkin akan menggunakannya, ya. Terima kasih para siswa yang sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.